Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulilladzi fadala al-bani al-adama bil-ilmi wal-amal. Ashhadu an la ilaha illallah alimul jamal, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila darajatil riyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, wa minan nas man dawabi wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalika innama yakhshallaha min ibadihi ulama innallaha azizun ghafur. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan khusyuk dan tumaninah, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yang telah diwajibkan kepada kita semuanya, baik ibadah makhdhah ataupun ibadah ghairu makhdhah. Dengan demikian, marilah kita mengikrarkan diri dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini mengakui bahwa dengan sebenar-benarnya kita bertakwa kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang pantas kita sembah dan pantas kita minta pertolongan. Dan bahwa kita mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala punya utusan yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa selalu kita update, kita perbarui setiap saat bahwa sehari semalam kita tidak lepas dari membaca kedua kalimat syahadat tersebut, supaya tidak terlupakan dengan akidah yang kita anut, yaitu akidah Islamiyah, di mana akan membawa kita kepada kebahagiaan jasmani rohani, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan umat, di mana apabila umatnya mengikut ajaran-ajaran Rasulullah, fa insyaallah syafaat selalu ada di dalam diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk meraih kebahagiaan keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak lepas menjaga keharmonisan, baik harmonis dalam hubungan rumah tangga, harmonis dalam hubungan bermasyarakat, dan harmonis dalam hubungan bagaimana memelihara, menjaga kesatuan, kebersamaan di antara kita, menjaga negara kita menjadi negara yang aman, tentram, bahagia, karena ditentukan oleh yaitu dua insan dalam keluarga, bapak dan ibu, yang dinamakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, ini semua tidak lepas dari pendidikan. Dengan demikian marilah kita enyam, kita ajari anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah dengan pendidikan. Karena apa? Pendidikan merupakan hal sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendidikan merupakan hal sangat penting dalam membangun peradaban yang tinggi di dunia ini. Dengan adanya pendidikan, ilmu-ilmu yang sudah terdahulu
disampaikan kepada generasi penerus bangsa, bisa disalurkan bahkan dikembangkan. Untuk apa? Yaitu menenteramkan jiwa dan raga kita dalam kehidupan di masanya masing-masing. Karena dari generasi ke generasi jauh berbeda kehidupannya. Pendidikan yang berhasil akan melahirkan generasi muda yang gentleman, yang bisa mempertanggungjawabkan terkait amal perbuatannya, yang sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad SAW atau ajaran-ajaran agama yang telah dianutnya. Nabi besar Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Idza ata alayya yaumun la asdadu fihi ilman yuqaribuni illallah azza wa jalla fala burika li fitulu'il syamsi dzalikal yaum." Artinya, jika suatu hari mendatangku sedangkan di hari itu ilmuku tidak membuatku dekat kepada Allah, maka aku tidak diberkahi sepanjang hari itu. Untuk itu segala ilmu yang kita encam, segala ilmu yang kita ikuti atau pelajaran-pelajaran kita anut, marilah kita tandaskan, kita tendensikan hanya kepada Allah SWT. Lillahi rabbil alamin, karena Allah lah kita mendapat ilmu. Nabi memberitahu kepada kita semua bahwa tujuan akhir dari proses pendidikan yang kita anut adalah untuk mencapai derajat ketakwaan. Apapun yang kita pelajari, mari kita arahkan kepada takwa Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita meninggalkan akhir hayat kita ini kecuali dalam keadaan takwa dengan penuh ilmu yang bermanfaat. Salah satu hal yang menjadi faktor keberhasilan pendidikan kita di negara kita adalah menghormatinya murid kepada sang guru. Di sana ada peringatan dari guru. Maka marilah kita bersama-sama kita hayati bahwa guru itu sangat-sangat penting bagi kita. Tanpa guru kita tidak bisa melaksanakan kewajiban kita. Mulai dari presiden sampai rakyat jelata tidak bisa akan menenteramkan hidupnya tanpa ilmu dari guru yang dianjurkan atau disampaikan kepada kita semuanya. Baik ilmu agama ataupun ilmu umum yang kita nyamkan saat ini. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Az-Zanurzi dalam kitab Ta'limul Muta'alim, "I'lam bi anna talibal ilmi la yanalu ilma wa yantafi'u bihi illa bi ta'dimil ilmi wa ahlihi wa ta'dimil ustaz." Ketahuilah bahwasanya seorang pencari ilmu tidak akan bisa memperoleh ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaatnya kecuali dengan menghormati ilmu, ahli ilmu maupun guru-guru yang menyampaikan pelajaran kepada kita semuanya, termasuk yaitu ilmunya ulama. Karena ilmu ulama adalah merupakan fondasi kehidupan kita. Ulama adalah mengayomi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban bagaimana supaya bisa mengayemi dan juga akhirnya mendidik supaya bisa menjadi masyarakat yang aman, tentram, lahir jasmani rohani. Allahumma amin. Begitu berjasanya seorang guru, sampai-sampai sahabat Ali Ikhwan mengungkapkan bahwa ana abdul man alamani harfan wahidan insya'abago inna sya'a starako. Aku adalah hamba seorang yang mengajariku satu huruf. Jika dia mau, dia mengajariku, dan jika dia mau, dia mendapatkanku. Tidak. Dengan demikian ilmu akan membagikan kita kalau kita bisa memanfaatkan ilmu sebaik mungkin, dan ilmu akan membahayakan diri kita kalau kita tidak bisa menempatkan di mana kita memiliki ilmu tersebut.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan kita punya ilmu, maka kehidupan kita menjadi semakin terasa hidup. Karena ada pepatah mengatakan bahwa orang-orang berilmu akan tetap hidup walaupun dia telah meninggal dunia, dan tetap abadi setelah wafatnya, meskipun tubuhnya telah berkelalang atau berkalang menjadi debu, menjadi serpihan tak berarti. Sementara orang yang tak berilmu, tak ubahnya bangkai yang berjalan di tanah, bahaya masih segar bugar, masih gagah, tetapi tidak bisa makan ilmunya, ia dianggap hidup padahal ia telah mati. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita bersama-sama mengenal ilmu kita, bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dengan demikian nanti akan jadi keluarga yang sakinah, keluarga yang ayam tentrem, keluarga yang bisa memanfaatkan situasi dan kondisi seperti saat ini. Masih pandemi ini belum berakhir, maka marilah kita ikuti aturan-aturan yang ada. Baik aturan agama, kita tetap harus beribadah sebagaimana mestinya. Aturan pemerintah, kita harus pakai masker, patuhi protokol kesehatan. Ayo kita ikuti bersama, sehingga kita bisa mengikuti aturan-aturan yang ada, ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat dan lain sebagainya. Yang terkenal adalah kita memakai istilah 5M, yaitu menjaga kesehatan atau memakai masker, mencuci tangan, menjaga kerumunan dan lain sebagainya. Tak lupa, jadi tambah satu D, yaitu kita tetap berdoa kepada Allah SWT. Bagaimanapun bahagianya, bagaimana ayam tentremim keluarga, kalau kita tanpa berdoa kepada Sang Pencipta, sia-sialah hidup kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beragalnya ilmu, maka sudah selayaknya kita menghormati para alim ulama, menghormati para guru-guru kita, menghormati para pejabat-pejabat selama pejabat bisa memanfaatkan pejabatannya, bisa mengemban amanah sebagaimana apa yang diamanahkan, baik dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga apa yang menjadi niat kita bersama berbakti kepada Allah pada hari Jumat pon ini benar-benar bisa membawa berkah kepada kita semuanya. Yang terkenal adalah sekarang Jumat berkah. Marilah kita manfaatkan sebaik mungkin untuk zikir, tawakal kepada Allah SWT, dan kita doakan keluarga kita, masyarakat kita, dan anak-anak kita, keturunan kita dan sebagainya, silsilah kita untuk berbakti kepadanya. Dan tak terlupakan kita doakan para arwah-arwah yang memiliki kita, para pejuang-pejuang yang telah membela bangsa dan kita, sehingga kita tetap dapat ihdinas siratal mustaqim, dan beliau para pahlawan yang ampuni dosa-dosanya ditempatkan surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kesimpulan khutbah pada hari ini, pertama adalah kita meningkatkan kadar iman takwa kita kepada Allah. Yang kedua, manfaatkan ilmu sebaik-baik mungkin. Dan yang ketiga, hormatilah guru, hormatilah ulama, hormatilah para alim yang mengajarkan ilmu kepada kita. Dan yang ketiga, keempat adalah marilah kita bersama-sama tancapkan doa kepada kita semua, di keluarga kita dan para almarhum telah memilih kita, khususnya kepada kedua orang kita. Semoga kita menjadi orang-orang mutakin sehingga menjalankan perintah Allah sebagai mestinya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Alhamdulillah ala isyadihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsiran, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah fi ma amara wa tahu amanaha wa alamu anna Allah amarakum bi bada'a fi nafsi wa sana bi malaikatihi wa bi kusi wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقل رب اغفر وارحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذلك الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدة وانصر مع نصرتهم واخذل من خذل المسلمين دمر أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين اللهم أنا والقلب والزلزال والمحال مشروع بالفتح ومنها من هرم البطن وعن بلادنا هذا الخاصة عن قريتنا هذا الخاصة عن بلادنا المسلمة العامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاتقوا الذين يذكركم واشكروا لنعمتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.